Ridwan Firdaus. Dia adalah salah satu adik kelasku sewaktu kita SMP dulu. Walaupun berbeda kelas, tapi kita selalu pulang pergi sekolah bersama, menaiki sebuah angkutan umum. Jarak rumahku dan rumahnya hanya saja berbeda kampung, namun masih satu kecamatan, bahkan masih satu desa. Setelah keluar sekolah, kami menjadi jarang berkomunikasi dan jarang bertemu. Hingga suatu malam, ada sebuah pesan masuk ke dalam messenger Facebookku yang ternyata dari dirinya. Kami pun saling bertanya kabar, bahkan saling bertukar nomor WhatsApp. Mengetahui aku sering menulis dan membaca cerita horor, ia pun bercerita kalau dia pernah mengalami suatu kejadian seram saat ia bekerja menjadi ABK kapal cumi. Karena saat itu dia sedang bekerja di Bekasi, jadi dia menceritakan cerita itu melalui pesan suara. Bahkan ia bersedia agar ceritanya aku rangkum dan bacakan di channel Rina Story ini. Dan tanpa aku lebih-lebihkan atau aku tambahkan ceritanya. Jadi bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin berbagi cerita denganku, kalian juga bisa kirim cerita kalian melalui email atau tulis saja di kolom komentar. Dan nanti akan ku berikan nomor WhatsApp pribadiku, seperti yang dilakukan oleh Ridwan Firdaus ini. Oke, baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Minggu malam, di sebuah pos ronda yang diterangi oleh lampu berwarna kuning, Ridwan dan salah satu temannya bernama Hanan sedang duduk sambil merenungkan nasib mereka yang belum memiliki pekerjaan. Dan saat sedang melamun, tiba-tiba datang salah satu teman mereka yang bernama Alan, yang juga sama-sama belum bekerja. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Alan ini datang mengajak Ridwan dan Hanan untuk ikut bekerja bersamanya menjadi ABK kapal. Ridwan dan Hanan sempat ragu dengan ajakan pekerjaan itu, karena memang menurutku pribadi, pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang harus dipikirkan matang-matang. Namun saat itu, Alan terus merayu mereka agar mereka berdua ikut dengannya, dengan mengiming-imingi gaji yang lumayan besar. Tapi mereka berdua meminta waktu untuk memikirkan pekerjaan itu dulu. Di malam harinya, Ridwan tak bisa tidur memikirkan ajakan dari Alan. Melihat anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap, hatinya sangat berat untuk meninggalkan mereka semua. Namun, mengingat tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, ia pun menguatkan hatinya untuk mengikuti ajakan Alan. Takut tak disetujui oleh istrinya bekerja sebagai ABK. Pagi harinya Ridwan berbohong pada istrinya akan berangkat bekerja menjadi pelayan restoran di Jakarta. Dibohongi akan bekerja di restoran. Istrinya pun menyetujui keputusan Ridwan. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Ridwan langsung menemui Hanan di rumahnya. Hanan yang kebetulan belum memiliki istri, akhirnya ia pun juga menyetujui ajakan itu. 2 hari kemudian, setelah segala sesuatunya sudah dipersiapkan, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menggunakan bus menuju Muara Angke. Setelah sampai di Muara Angke, yang awalnya mereka pikir akan langsung berlayar, ternyata mereka bertiga didiamkan dulu di sebuah mes yang sudah disediakan.
3 hari berada di mes itu, datanglah seorang tekong atau kapten kapal yang membutuhkan 1 ABK untuk ikut di kapalnya. Setelah mereka bertiga berenung, akhirnya diputuskanlah Hanan yang akan ikut ke dalam kapal itu. Berniat ingin bekerja bersama dalam kapal yang sama. Namun nyatanya, disitulah mereka harus berpisah, bekerja di sebuah kapal yang berbeda. Setelah keberangkatan Hanan, Ridwan sempat berpikir untuk kabur saja dari mes itu. Karena kenyataannya, hatinya selalu teringat pada anak dan istrinya. Namun di samping itu, Alan selalu menguatkan Ridwan agar fokus pada tujuan mereka. Hingga 2 hari kemudian, datang lagi seorang tekong lain yang mengajak mereka berdua untuk berlayar di kapal ikan cumi dengan sistem gaji berbagi hasil. Tidak mau berlama-lama diam tidak jelas di mes itu. Akhirnya mereka berdua pun bersedia ikut dalam pelayaran ikan cumi tersebut. Hari Jumat pukul 3 sore. Mereka semua pun langsung menaiki kapal cumi tersebut. Terhitung ada 11 orang termasuk kapten kapal. Sebelum kapal itu dijalankan, Ridwan sempat melihat kapten kapal membawa sesajen yang diletakkan di beberapa penjuru kapal. Sempat merasa aneh, namun ia tak berani untuk bertanya. Dan akhirnya kapal itu pun berlayar menuju titik pancing di Kepulauan Seribu. Singkat cerita saja, hari demi hari Ridwan jalani pekerjaan itu setiap malam dengan lancar dan baik. Namun yang disayangkan, hasil tangkapan selama itu sangat tidak memuaskan. Sampai pada 2 bulan kemudian, entah karena berbohong pada istrinya, atau mungkin ada sesuatu hal lain di kapal itu. Setiap hari Ridwan seperti selalu mendapatkan bisikan untuk kabur dengan cara meloncat ke lautan. Hampir setiap hari bisikan itu selalu terdengar di telinganya, hingga membuat hati Ridwan menjadi sangat bimbang. Dan ada satu kesalahan fatal yang dilakukan olehnya. Menurut mitos, jika kita berada di tengah lautan, maka jangan pernah membunuh hewan darat sejenis apapun. Namun suatu pagi, saat Ridwan akan beristirahat, ada seekor kecoa yang menggerayang di kakinya. Karena merasa geli, jelas saja ia pukul kecoa itu menggunakan sebuah buku yang tebal. Hingga kecoa itu pun mati dengan 1 pukulan. Entah apa yang terjadi setelah membunuh 1 kecoa itu. Puluhan kecoa malah menjadi sering datang ketika Ridwan dan rekan-rekannya akan beristirahat. Bahkan bisikan yang selalu Ridwan dengar malah semakin sering menghantui telinganya. Dan sempat suatu malam, saat ia sedang melakukan pekerjaannya, bisikan itu tidak berhenti terdengar di telinganya. Sampai saking bimbangnya mendengar bisikan yang terus menyuruhnya untuk melompat ke lautan. Antara sadar dan tak sadar, ia pun berteriak dan berlari hingga ia pun melompat ke lautan. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu jelas sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ridwan. Hingga 1 orang di sana, sebut saja namanya Paijo, langsung melompat sambil membawa pelampung untuk menyelamatkan Ridwan. Dan beberapa orang di atas kapal langsung menarik tambang yang terikat pada pelampung yang sudah dipasangkan pada tubuh Ridwan. Alhasil, Ridwan pun berhasil diselamatkan. Namun ia pingsan lalu dibaringkan di tempat tidurnya.
Menjelang subuh, Ridwan pun tersadar dari pingsannya. Mendengar suara orang memasak di dapur yang bersebelahan dengan kamar tidurnya. Karena ia merasa lapar, ia pun berjalan ke dapur bermaksud untuk meminta tolong untuk merebuskan mie instan pada orang yang ia dengar sedang memasak di dapur. Namun saat ia sampai di dapur, seketika badannya mematung dan sulit untuk digerakkan. Karena ternyata seseorang yang ia dengar sedang memasak di dapur itu adalah seorang perempuan berdaster putih lusuh kecoklatan, layaknya sesosok kuntilanak. Dan yang membuat dirinya benar-benar ketakutan, wanita itu memegang pisau daging berukuran besar, lalu mencincang jari tangannya sendiri yang diletakkan di atas talenan. Ingin berlari, namun badannya sulit untuk digerakkan. Hingga tiba-tiba kepala wanita itu terlepas dan terjatuh lalu menggelinding ke bawah kaki Ridwan. Seonggok kepala itu menyeringai sambil melotot kepada Ridwan sambil berkata, "Bukankah kau sudah bosan berada di kapal ini? Melompatlah ke lautan agar aku bisa mengantarmu pulang dengan cepat." Karena tak mampu untuk berlari, akhirnya tanpa aba-aba Ridwan yang baru sadar dari pingsannya kembali harus pingsan karena ulah setan perempuan itu. Keesokan harinya, Ridwan kembali tersadar di atas tempat tidurnya. Lalu datanglah Pak Ijo, orang yang menyelamatkan Ridwan saat ia terjun ke lautan, sambil membawakan segelas teh panas. Pak Ijo pun duduk dan bertanya kepada Ridwan, "Wan, semalam kenapa sih lu pakai loncat ke lautan segala? Terus pas lu pingsan, gua kan baringin lu di sini. Tapi kata teman-teman yang lain, subuh tadi lo malah pingsan di dapur." Mendengar pernyataan Pak Ijo, Ridwan pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya ia alami. Dari mulai mendengar bisikan sampai ia bertemu dengan hantu perempuan. Setelah selesai mendengarkan cerita dari Ridwan, Pak Ijo pun kembali berkata kalau ia subuh tadi sempat tidur sejenak dan ia pun bermimpi. Dalam mimpinya Pak Ijo berada di suatu tempat yang sangat gelap. Lalu datanglah seorang perempuan yang wujudnya sama persis dengan perempuan yang ditemui oleh Ridwan semalam. Perempuan itu membawa tali tambang, lalu mengikat badan Pak Ijo dengan begitu kencang. Wanita itu lalu berdiri di hadapan Pak Ijo. Wajah wanita itu memang tidak menyeramkan, namun yang membuat Pak Ijo ketakutan, lidah wanita itu tiba-tiba menjulur begitu panjang dan mengeluarkan air liur yang sangat bau dan menjijikkan. Dalam mimpinya, Pak Ijo hanya terdiam pasrah diikat dan dikelilingi oleh hantu wanita itu. Bahkan hantu wanita itu sempat berbicara kepadanya, "Kamu bodoh, telah menyelamatkan tumbalku. Sebagai gantinya, kamulah yang harus ikut denganku." Sambil berkata seperti itu, air liur wanita itu terus menetes pada pundak Pak Ijo. Hingga samar-samar dari kejauhan, Pak Ijo melihat sang kapten berjalan ke arah dirinya sambil membawa plastik transparan berisikan tumpukan uang yang sangat banyak. Terlihat wajah kapten itu tersenyum sinis menatap ke arah Pak Ijo. Hingga saat Pak Ijo hendak meminta tolong kepada sang kapten, hantu wanita itu langsung menarik badan Pak Ijo melesat mundur ke arah belakang.
hingga membuat Pak Ijo pun terbangun dari mimpi buruknya. Pak Ijo sempat merasa lega, karena kejadian yang terasa begitu nyata itu hanyalah sebuah mimpi. Namun tiba-tiba Pak Ijo mencium bau air liur hantu wanita itu yang tadi ada di dalam mimpinya. Dan saat melihat kaos di bagian pundaknya, Pak Ijo begitu terkejut ketika melihat sisa air liur wanita yang ada di mimpinya benar-benar membekas di baju di bagian pundaknya. Setelah menceritakan mimpinya kepada Ridwan, Pak Ijo pun berkata kembali kepada Ridwan, "Wan, sepertinya kita harus waspada berada di kapal ini, Wan. Saya rasa kapten kapal kita ada sangkut pautnya sama mimpi saya dan juga apa yang kamu alami," ucap Pak Ijo kepada Ridwan sambil memegang pundaknya. "Maksud kamu gimana sih, Jo?" jawab Ridwan yang keheranan. "Ya entah lawan, saya juga gak mau nuduh sembarangan. Yang jelas, kita harus hati-hati selama di sini." Selesai berbincang, mereka pun kembali melanjutkan istirahat. Karena memang pekerjaan mereka dilakukan pada malam hari. Pukul 3 sore, Ridwan pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke arah samping. Ternyata Pak Ijo yang tadi tidur di samping Ridwan kini sudah tak ada di sana. Ridwan berpikir mungkin Pak Ijo sudah bangun lebih awal. Hingga sampai jam 7 malam, di mana akan segera dimulainya pekerjaan mereka. Ridwan masih belum bertemu dengan Pak Ijo. Dan tiba-tiba ada salah satu ABK lain yang menghampiri Ridwan, lalu bertanya perihal keberadaan Pak Ijo. "Wan, tadi siang Pak Ijo tidur sama lu kan? Sekarang dia kemana ya? Dari tadi gue sama temen yang lain nyariin dia, tapi gak ketemu-ketemu." Ridwan sedikit terkejut dengan pernyataan salah satu ABK itu. "Lah, justru itu. Dari bangun tidur tadi, aku juga gak lihat Pak Ijo sampai sekarang." Akhirnya mereka pun mulai melakukan pekerjaannya. Selama melakukan pekerjaannya, Ridwan terus teringat kepada Pak Ijo. Sampai akhirnya saat waktu sudah memasuki tengah malam, semua ABK di kapal itu berkumpul dan saling bertanya perihal keberadaan Pak Ijo, yang sampai saat itu belum ada yang melihatnya. Akhirnya karena takut terjadi sesuatu kepada Pak Ijo, semua ABK pun langsung mencari Pak Ijo di setiap sela-sela penjuru kapal itu. Bahkan kapten kapal itu pun ikut mencari keberadaan Pak Ijo. Namun anehnya, mimik wajah kapten itu seperti biasa saja, seperti tak khawatir atau bimbang atas menghilangnya Pak Ijo. Berbagai dugaan dari para ABK di situ satu persatu mulai keluar. Ada yang menduga dia terjatuh ke lautan, ada yang menduga dia bunuh diri. Bahkan ada juga yang menduga kalau Pak Ijo melarikan diri dari pulau itu. Namun semua dugaan itu sangat tidak mungkin. Karena untuk apa Pak Ijo bunuh diri? Karena selama Pak Ijo berada di atas kapal tersebut, Pak Ijo terlihat tak memiliki masalah. Bahkan dia termasuk orang yang humoris. Dan jika dia melarikan diri, bagaimana cara dia melarikan diri dari tengah lautan seperti ini? Karena tak mungkin dia berani berenang dari tengah lautan ini untuk melarikan diri, kecuali kalau memang ia terjatuh ke lautan. Dugaan itu cukup masuk akal.
Namun dengan semua dugaan yang dilontarkan oleh teman-temannya, Ridwan sama sekali tak berpendapat. Ia malah banyak berdiam diri, mengingat cerita Paijo tentang mimpi yang dialaminya. Apa mungkin Paijo diculik dengan salah satu demit di sana? Di situ Ridwan tak bercerita pada siapapun perihal masalah itu, karena ia takut orang-orang di sana tak akan percaya dengan apa yang dipikirkan oleh Ridwan. Singkat cerita, sampai esok hari pun Paijo tak kunjung ditemukan. Beberapa ABK sempat bertanya kepada kapten kapal perihal menghilangnya Paijo dari kapal itu. Mereka bertanya apa yang harus saat itu mereka lakukan. Namun saat orang-orang itu bertanya kepada sang kapten terlihat biasa saja menanggapi masalah itu. Benar-benar mencurigakan. Apa benar ia bersekutu dengan jin atau setan? Dan jika benar itu yang dilakukan oleh kapten kapal itu, berarti saat ini Paijo telah diambil menjadi tumbal persekutuannya. Apalagi Paijo pernah bercerita kepada Ridwan. Di mimpinya sempat melihat sang kapten membawa plastik besar transparan yang di dalamnya dipenuhi dengan gepokan uang. Dan setelah menghilangnya Paijo, tangkapan ikan cumi yang awalnya tidak memuaskan, tiba-tiba di hari-hari terakhir itu mereka berlayar, tangkapan cumi mereka menjadi sangat banyak. Bahkan dalam seminggu dari menghilangnya Paijo, tangkapan cumi itu sudah melebihi tangkapan cumi 3 bulan sebelumnya, yang sudah mereka kumpulkan selama 3 bulan. Sungguh aneh sekali. Bayangkan saja, 1 minggu menangkap ikan cumi bisa melebihi tangkapan mereka selama 3 bulan sebelumnya berada di sana. Hingga pada suatu hari, Ridwan pernah bermimpi bertemu dengan Paijo. Dalam mimpi itu, Ridwan merasa berada di suatu tempat yang asing dan sangat gelap, dan di tengah batu yang sangat besar. Ridwan melihat ada Paijo sedang duduk sambil memeluk kakinya, dan ia tak menggunakan pakaian sama sekali. Di mimpi itu Ridwan mendekati Paijo. Terlihat Paijo seperti sangat kedinginan. Badannya begitu pucat dan bergetar sangat hebat. Paijo terlihat menangis, dan tanpa melihat ke arah Ridwan, Paijo pun berucap meminta tolong kepada Ridwan. Ridwan segera bergegas ke atas batu yang diduduki oleh Paijo. Namun tiba-tiba sosok hantu yang pernah Ridwan lihat di dapur kapal cumi itu tiba-tiba terbang dan entah dari mana datangnya langsung mendekap tubuh Paijo. Melihat penampakan itu di mimpinya, Ridwan pun langsung terjatuh. Wanita itu melotot ke arah Ridwan dan memperlihatkan lidahnya yang begitu panjang dan menjulur sampai ke lututnya. Wanita itu tertawa cekikikan, dan di akhir mimpinya, tangan hantu wanita itu memegang kasar kepala Paijo. Terlihat kuku wanita itu yang panjang dan hitam sedikit mencakar bagian kulit wajah Paijo. Lalu hantu wanita itu memutar kepala Paijo ke arah mana Ridwan terjatuh. Dan wanita itu berkata kepada Ridwan, Lihat, kau wajah ini. Harusnya kau berterima kasih kepada orang ini. Karena orang ini sudah menggantikan posisimu di sini. Setelah berkata seperti itu pada Ridwan, hantu wanita itu tertawa menyeramkan
sambil membawa terbang kepala Pak Ijo ke atas, sampai kepala Pak Ijo terputus dari badannya. Saking terkejutnya Ridwan melihat kejadian itu di mimpinya, sampai membuat dirinya terbangun dari mimpi buruk itu. Napasnya sedikit sesak mengingat mimpinya yang dialami itu sungguh menyeramkan. Dan atas mimpinya itu semakin membuat Ridwan merasa yakin dengan dugaannya jika Pak Ijo menghilang karena menjadi tumbal hantu wanita itu. Ridwan pun langsung menceritakan semua itu kepada semua temannya. Mendengar Ridwan bercerita seperti itu, semua teman Ridwan merasa kebingungan. Jika benar Pak Ijo dijadikan tumbal oleh kapten mereka, apa yang harus mereka lakukan? Ditambah lagi mereka semua tak berani menuduh kapten kapal tanpa ada bukti yang nyata. Hingga saat mereka semua sedang berbincang, tiba-tiba kapten kapal itu datang menghampiri mereka semua. Wajah kapten kapal saat itu terlihat berbeda, seperti sedang merasa kesal. Semua orang di sana berpikir mungkin sang kapten mendengar apa yang tadi dibincangkan oleh mereka. Cukup lama sang kapten berdiri di hadapan mereka semua. Dan satu hal yang membuat Ridwan merasa takut. Kapten kapal itu terlihat menatap tajam ke arah mata Ridwan dengan tatapan penuh amarah. Menurut pandangan Ridwan, kapten yang melototinya itu seperti bukan dirinya, karena matanya begitu merah saat sang kapten menatap mata Ridwan. Dan setelah itu sang kapten pun berbicara kepada semua ABK di sana. Semuanya, tolong dengarkan saya baik-baik. Seharusnya kita pulang sekitar 5 hari ke depan, tapi karena hasil tangkapan kita sangat banyak dan memuaskan, jadi waktu pulang akan saya percepat, yaitu besok pagi. Mendengar itu, semua ABK di sana merasa begitu senang, karena akhirnya mereka bisa pulang dengan tangkapan yang banyak dan akan segera bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Namun saat itu juga sang kapten menambahkan perkataannya. Oh iya, perihal hilangnya Pak Ijo, saya minta kepada kalian semua agar tidak ada yang bercerita kepada siapapun ya. Semua ABK di sana saling bertatapan mendengar ucapan sang kapten. Dan salah satu ABK di sana bertanya kepada kapten, lalu bagaimana dengan keluarganya, Kapten? Mendengar itu, kapten kapal mendekatkan wajahnya kepada ABK yang bertanya itu. Lalu dengan keras, kapten itu pun berbicara kepada ABK yang bertanya itu. Apa pedulinya kamu? Apa ada di sini yang tahu rumah Pak Ijo? Atau apa ada di sini saudaranya Pak Ijo? Ya memang betul, semua ABK di sana tidak ada satupun yang satu kampung dengan Pak Ijo. Kalian tidak perlu khawatir, masalah Pak Ijo biar saya yang urus. Yang saya minta, kalian semua bungkam tentang hilangnya Pak Ijo. Kalian paham? Semua ABK di sana hanya menganggukkan kepalanya. Tak ada satupun yang berani berbicara lagi. Apalagi saat itu sang kapten terlihat seperti tidak biasanya. Saat itu dia terlihat begitu keras, dan memang bukan seperti dirinya yang mereka kenal dari awal mereka semua bertemu. Singkat cerita, akhirnya esok pagi mereka semua langsung berlayar kembali, namun dengan tujuan untuk pulang. Kecurigaan semua ABK terhadap sang kapten kini menjadi sangat kuat. Namun sayangnya, mereka semua tidak satupun ada yang berani menentang perkataan sang kapten.
Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Ridwan kepada saya. Menurutnya tidak terungkap kemana hilangnya Pak Ijo. Dan isu-isu tentang sang kapten tak pernah diketahui kebenarannya sampai hari ini. Nah, itulah kawan-kawan cerita malam ini, cerita tentang menghilangnya salah satu ABK kapal cumi. Mohon maaf, ini saya kebetulan baca ceritanya subuh-subuh, jadi banyak suara ayam tadi, banyak suara ayam berkokok ya. Ditambah lagi mungkin suara saya yang baru sembuh dari sakit. Jadi mohon maaf bila cara pembacaan saya kali ini kurang baik. Dan menurut saya sepertinya memang hilangnya Pak Ijo ini memang ulah si kapten sih. Apalagi melihat sikap sang kapten yang begitu dingin dengan hilangnya salah satu awak kapalnya. Ya, apalagi kalau bukan ulah dirinya. Nah, tapi entahlah, saya tidak mau berasumsi negatif tentang si kapten ini ya. Tapi misalkan kalau kalian ingin berpendapat tentang apa sih yang terjadi dengan Pak Ijo ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan karena sudah adzan, saya mau sholat subuh dulu. Jadi segitu cerita malam ini dari teman saya Ridwan. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintunya, aku di belakang, aku di belakang.